ada ya bucin dalam percintaan? Kamu ya? Kita membahas mengenai Valentine, relationship, Tentang hati. Oke. Misalnya nanti udah punya pacar, total gitu, love. Aduh gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Halo. Kembali lagi dengan kami dalam program Do's and Don'ts bersama saya Nanda Aprianti Arif, Putri Indonesia Sulawesi Selatan 2026, dan teman saya Nadia Tiara Rendeng Lele Padang, runner up 5 Putri Indonesia Sulawesi Selatan 2026. Ya, jadi kita senang sekali ya hari ini bisa diundang di episode kali ini. Biar bisa seru-seruan ya. Iya. Jadi kesibukannya sekarang apa? Oke, jadi sebelum kita memulai acara ini, baiknya kita jelasin dulu ya kesibukan kita berdua apa sih. Jadi akhir-akhir ini kalau saya sendiri itu karena menjalankan sebuah title ya, memegang sebuah title Putri Indonesia Sulawesi Selatan 2026. Jadi tentunya menjalankan advokasi juga sembari mengikuti beberapa kelas untuk persiapan nasional. Nah, kelasnya tuh banyak banget Nadia, ada kelas public speaking, ada juga kelas catwalk dan lain sebagainya. Itu Nanda jalanin setiap harinya sembari Nanda juga menjalani pendidikan Nanda, koas. Jadi kedua itu harus berjalan ya. Kalau Nadia gimana nih? Kalau aku untuk sekarang kesibukannya ini aja ya, belum, karena kemarin terakhir tuh kayak ngerjain proyek. Kebetulan aku adalah asisten tenaga ahli di PT. Ya kayak gitu. Yeay, keren ya. By the way, sebelum itu ternyata kita roommate teman-teman pas pemilihan Putri Indonesia kemarin. Sharing aja sih ya. Jadi kebetulan Kak Marcel atau ketua panitia kita itu membagiin finalis masing-masing 2 orang, dan ternyata aku dan Nadia bareng. Yeay, satu program juga sekarang. Gimana? Oke, jadi kan ceritanya saat ini kan kita punya tanggung jawab baru kan ya. Otomatis kita pasti lebih selektif dalam memilih lingkungan dan memberikan prioritas. Termasuk dalam memilih komitmen tentang hati. Oke, iya ya. Jadi karena ini edisi Valentine, jadi bagusnya kita membahas mengenai Valentine, relationship. Gimana nih? Soal bucin kali ya. Karena era Gen Z sekarang yang kenal bucin. Kamu bucin gitu. Menurut kamu gimana nih Nadia? Apa sih itu bucin? Emang ada ya bucin dalam percintaan? Kamu ya? Gimana menurut Nadia? Menurut aku bucin itu ini kali ya, kan bucin tuh bahasa zaman sekarang. Bucin itu kayak sebenarnya mengungkapkan perasaan yang berlebih gitu. Terus terlihat di orang ya dinamakan bucin. Kalau menurut aku sih ya, misalnya nanti udah punya pacar apa udah punya pasangan gitu, karena saat ini belum ada, jadi kita doain aja dulu. Amin. Tapi kalau misalnya ada kata bucin sih pasti udah kena juga ke aku sih kayaknya. Karena ya bukan bucin sebenarnya, lebih ke kayak gimana kita menghargai pasangan aja, total gitu, love. Aduh gimana nih? Kayak gitu. Kalau Nadia gimana? Kalau aku sih kayaknya lebih memilih ke hubungan yang berkualitas secara nyata sih. Kalau kamu? Kalau aku sih mungkin keduanya ya. Karena orangnya kalau misalnya udah punya pasangan tuh pasti pengennya pamer. Iya sih. Ya dipamer. Boleh lah di spill tipis-tipis. Iya, jadi pengennya tentunya pengen punya ya hubungan berkualitas juga yang dinyata, yang di real gitu. Tapi pengennya juga
bagus di mata publik, biar apa ya, orang-orang tuh nggak salah paham tentang memiliki hubungan gitu. Nggak harus kayak gimana-gimana juga ya, tapi lebih ke misalnya kalau kita punya pasangan bareng nih, siapa tahu kita bisa memberikan apa ya, lebih ke oh gini nih pasangan yang sehat, gini betul. nih bukan yang toksik, gini pasangan yang sehat gini. Jadi bisa aja orang-orang di luar dapat pelajaran kalau ternyata hubungan yang sehat tuh kayak gini. Betul. Gitu sih. Kalau aku mungkin dipamer juga di mata publik gitu. Nih, kamu gimana? Oke, kalau misalnya nanti ketika aku punya hubungan ya, aku nggak mau sih punya atau kehilangan jati diri sendiri, karena justru memiliki pasangan itu harusnya bisa melengkapi kita, bukan malah kita yang jadi kehilangan diri kita sendiri. Betul. Jadi kalau misalnya nih teman-teman di luar sana yang punya pasangan tapi ngelarang ini itu, misalnya ya kan, ada juga yang kayak jangan, nggak usah ikut pageant, nggak usah ikut lomba, itu kan bakalan buat kalian itu malah mundur, bukannya malah maju gitu dalam kehidupan. Jadi menurut aku pasangan itu harusnya orang yang bisa support kalian. Jangan kehilangan jati diri kalian karena memiliki pasangan. Harusnya pasangan yang melengkapi jati diri kalian. Gitu sih kalau. Kayak bijak banget ya. Kalau Nadia gimana nih? Kalau aku ya pasti sama lah. Kalau ini aku juga nggak mau kehilangan jati diri sih. Iya, pastinya. Pokoknya pesan teman-teman nih, kalau misalnya punya pasangan jangan sampai kehilangan jati diri kalian. Betul. Buat pasangan kalian itu yang harus melengkapi, bukan malah menghilangkan jati diri kalian sebelum bertemu pasangan. Iya, kan enak kan ya kalau saling support gitu. Bener, harus saling support. Biasanya cewek-cewek nih yang pengen di-upload aku. Upload nggak? Jadi kalau aku sih, sebenarnya itu perlu sih. Iya, soalnya kayak kalau di-upload itu perasaan perempuan itu lebih ke kayak, wah pacarku bangga nih punya aku. Oh gitu, ternyata gitu ya. Iya, sesekali lah, nggak mesti harus terus-menerus gitu. Kalau menurut aku. Kalau kamu? Mungkin ya kalau suatu saat nanti aku punya pasangan. Suatu saat dulu. Ya bebas aja sih ngupload atau nggak ngupload. Tapi kalau bisa juga boleh ngupload. Sebaiknya ya diupload sih ya, apalagi sudah sah. Apalagi sudah sah, karena untuk memperlihatkan identitas aja sih bahwa kamu udah punya pasangan. Iya betul. Ya, tapi kalau misalnya harus nggak harus, menurut aku nggak harus, nggak apa-apa. Menurut aku ya? Iya. Menurut aku sih balik lagi ya, kalau orang nilainya, ih kamu bucin, ya biarkanlah orang berpendapat apapun mengenai kita. Yang penting saat kita memiliki, balik lagi ya, saat kita memiliki hubungan ya atau pasangan sama seseorang, itu pertama jangan kehilangan jati diri kalian. Pokoknya tetap fokus. Kalau misalnya kalian masih kuliah, tetap fokus kuliahnya. Masih sekolah, tetap fokus sekolahnya. Jangan sampai dengan punya pasangan itu nggak jadi support untuk kalian, nggak jadi pelengkap untuk kalian. Jadi kalau misalnya soal bucin nggak bucin, orang mau nilai ya terserah, bebas. Kalau aku sih gitu ya. Nadia? Kalau aku sendiri sih kayak zaman sekarang tuh orang-orang pada saing-saingan ya, bikin story aku lebih romantis nih ke pacar aku lebih ini. Menurut aku sih kayak teman-teman di sini nih yang nonton. Iya. Menurut aku ya jadi diri sendiri aja dulu lah. Ya kan otomatis suatu hubungan itu pasti akan
lanjut ke tahap yang lebih serius kan. Benar. Nah kalau itu bukan diri kamu yang sesungguhnya, Jangan. nah bisa berakibat fatal di pernikahan gitu. Berat Kalau ya. kalau pacaran romantis tiba-tiba nikah nggak romantis kan? Aduh, jangan deh, Iya, amit-amit, ya. ya Allah. Ini kejauhan deh. Satu, dua, tiga. Oke, jadi kamu dulu. Kalau Kenapa aku sih, milih dance? pokoknya balik lagi, jangan pernah kehilangan jati diri, fokus tetap apa tujuan utama kita. Pasangan itu untuk melengkapi, bukan untuk membuat kita jadi mundur di kehidupan kita, gitu sih. Ya, sama. Aku juga, menurut aku lebih baik kita saling support kan, maju sama-sama. Kalau menghalangi kan itu justru menghambat kemajuan pasangan kita sendiri. Benar. Satu, dua, tiga. Kayaknya sama sih ya. Kalau aku lebih ke realita dulu. Kalau misalnya realitanya sudah tidak sesuai dengan apa yang saya mau, tidak sesuai lagi dengan visi misi kita sejak awal pacaran atau memiliki hubungan, kayaknya nggak usah dilanjut deh. Karena kedepannya kan kita akan ke jenjang serius. Iya, Jangan sampai betul. dengan hal itu karena hanya image couple saja kalian telan ludah sendiri kata orang gitu. Iya. Nadia setuju? Aku juga setuju sih, karena kan ini soal perasaan ya. Oh, Kan kalau kan kalau hubungan udah nggak sehat pasti hati sakit kan ya. dia Nyiksa batin berpengalaman namanya. sih. aku bisanya ngomong-ngomong doang. Oke, next. Oh, oke. Kalau aku sih enggak ya. Sama. Menurut aku enggak, karena sosial media itu jangkauannya luas banget. Sosial media itu platform yang besar. Jadi anak-anak, remaja, orang dewasa, orang tua itu semua bakalan ke-share dan Iya. bakalan kelihatan. Jadi sebaiknya kita share sesuatu yang bermanfaat saja dan membawa dampak yang bagus, apalagi untuk generasi muda. Betul. Apalagi dengan status baru kita ya sebagai Seorang putri Indonesia itu juga memang harus wajib untuk menjaga nama baik dan juga menyebarkan hal-hal yang baik. ya, Spread love menjadi and contoh spread yang kindness. baik untuk generasi muda selanjutnya. Benar. Menurut aku sih ya nggak juga ya. Karena kan itu mengumbar privasi kita. Benar. Kita nggak tahu besok atau lusa kita baikan ditertawai lah kita. Aku pernah curhat juga kayak gitu. Iya. Kalau untuk apa ya, biasa kayak foto kan, terus pakai lagu galau itu pernah lah. Tapi kalau untuk secara spesifik untuk bahas permasalahannya ya nggak mungkin sih kayaknya ya. Mungkin ada orang yang gitu, tapi kayak kalau di aku sih Kalau lebih di Nadia enggak ya. Iya. Memilih untuk private aja. Iya, private aja. Menurut Nadia. Aku dons. Don semua deh kita ya. Gimana? Kenapa Nadia? Menurut aku ya, pokoknya sesuatu itu jangan dipaksakan lah. Sesuatu yang dipaksakan pasti kan akhirnya nggak baik ya kan. Benar. Nah kalau hanya untuk terlihat setara, terus kalau pacar kamu kasih kamu BMW, kamu mau ngasih? Aduh, Kamu mau ngasih balik? lelaki di luar sana jangan bercanda. Oke. Ya kayak gitu ya. Maksudnya jangan dicontoh lah. Maksudnya kalau kamu mampu, kalau kamu bisa, dan itu keinginan dari hati kamu mau memberikannya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk maksain buat terlihat setara itu jangan ya teman-teman. Bijak sekali teman saya. Iya. Menurut kamu? Kalau aku sih ya, hadiah itu adalah bisa dibilang
tanda sayang, gitu, tanda cinta. Jadi nggak harus yang mahal, sesuatu hal yang kecil saja itu bisa memberikan arti sebuah perhatian gitu. Jadi nggak harus mahal, nggak harus murah. Yang penting, oh ini loh tanda perhatian aku buat kamu gitu. Gitu sih. Nah, gimana menurut kamu, Nanda? Di momen Valentine, nggak harus di momen Valentine sih ya. Setiap harinya aku pastiin untuk sayang ke diri sendiri. Karena pertama ya harus sayang diri sendiri dulu untuk bisa mengejar mimpi, itu urusan belakang dulu. Bagaimana saya menerima diri saya sendiri dulu itu yang terpenting. Apalagi zaman sekarang kan sosial media banyak yang komen-komen atau hate gitu-gitu, hate comment, positive comment. Tapi dengan itu mulai tersadar bahwa ternyata mencintai diri sendiri adalah hal yang terpenting dulu. Betul. Lalu jika kita sudah bisa mencintai diri sendiri, pasti kita bakalan fokus pada apa yang kita inginkan. Betul. Sehingga bisa fokus mengejar mimpi gitu. Ya, betul sekali. Nadia, menurut aku ya mencintai diri sendiri, betul kata Nanda ya, kita harus mencintai diri kita sendiri setiap hari, guys. Nah ini sinkron juga kepada kepercayaan diri kita. Kalau kita lebih mencintai diri kita sendiri, otomatis kita lebih bisa percaya diri, lebih bisa mengekspresikan diri kita, lebih apa ya? Pokoknya bisa lebih enjoy lah jalani hidup ini, nggak terasa berat, nggak terasa beban hidup berat sekali, kayak gitu. Ya, jadi nggak apa-apa dunia menuntut kita untuk selalu memberi, selalu apa yang penting pertama kita fokus aja dulu sama diri sendiri sehingga kita bisa fokus juga untuk mengejar mimpi kita, gitu. Gimana, yuk? Pertama kalau aku sendiri sih bakalan pilih pasangan yang sudah mampu untuk selesai dulu kepada dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya dia udah mampu selesai dalam dirinya sendiri, sudah independen untuk dirinya sendiri, dia tidak akan merasa terintimidasi dengan apa yang sudah kita miliki, gitu. Jadi kalau misalnya suatu saat nanti nih Nanda punya pasangan, pengennya yang emang sudah bisa selesai untuk dirinya sendiri, sudah mampu untuk membuat dirinya sendiri dulu bisa, sehingga tidak akan terintimidasi dengan apa yang Nanda punya saat ini, gitu menurut Nanda sih. Iya. Yuk. Kayak berat banget ya kata terintimidasi. Iya. Jangan terintimidasi dong. Bahaya kalau pacar kita terintimidasi. Kalau Nadia gimana? Kalau ada misalnya di pacarnya Nadia merasa terintimidasi dengan apa yang Nadia punya saat ini, Putri Indonesia runner up 5, terus juga udah kerja, udah punya penghasilan sendiri, gimana Nadia menghadapi kalau misalnya pasangannya merasa diintimidasi gitu? Yang pastinya yang pertama-tama itu kan kita dalam memilih pasangan itu pasti kita sudah membicarakan kita sepemikiran, sejalan. Nah kalau misal kita sama pasangan kita duluan nih yang naik, kita harus support pasangan kayak gitu. Jadi kayak kuncinya komunikasi ya. Komunikasikan dulu. Ya, aku akan support dia. Kalau kamu itu bisa. Kayak gitu. Jadi kalau menurut Nadia komunikasi dan juga saling support. Iya kan? Iya, terus kayak komunikasiin kamu tuh kenapa, kamu butuh apa. Jadi kayak biar dia lebih lega, tidak merasa terintimidasi. Oke. Tips yang luar biasa. Balik lagi nih ya, kalau aku, dia harus selesai dengan dirinya sendiri dulu, harus mampu dan mapan untuk dirinya sendiri dulu, udah bisa berdiri di kakinya sendiri dulu. Karena kenapa? Nanda nggak mau suatu saat nanti ya balik lagi kayak tadi akan terjadi rasa intimidasi kepada dirinya dengan apa yang Nanda punya gitu. Jadi tentunya dia harus punya kestabilan diri.
gitu. Menurut aku don'ts yang paling utama itu ya kamu jangan pernah coba-coba kayak larang-larang dia, membatasi dia, mengejar mimpinya, kayak gitu. Kamu harus support apa yang dia lakukan, apa yang menjadi kesenangan hatinya gitu. Jadi kayak dengan cara begitu, otomatis pasanganmu si wanita ini pasti akan bisa lebih dengan bahagia bersama kamu. Oke. Nadia gimana? Ya itu tadi, menurut aku support. Yang utama itu support. Karena kamu support wanita itu ya, dia akan merasa senang gitu disupport sama pasangan sendiri. Kayak gitu. Kalau kamu? Ya sama sih ya, kurang lebih saling support aja. Iya. Karena masing-masing dari kita ya pasti punya mimpi, dan prianya pun juga pasti punya mimpi ke depannya. Jadi kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak ada saling support, itu akan tidak mendukung bagaimana kita ke depannya gitu dalam hubungan. Jadi sama Nadia harus punya rasa support sesama pasangan. Betul. Gitu. Buat teman-teman dimanapun kalian nonton saat ini, di rumah, di mobil, di kampus, dimanapun, kalau kalian punya pasangan, jangan pernah pasangan kalian itu membuat kalian menjadi menurun. Buatlah pasangan kalian menjadi sebuah tangga support untuk kalian, sehingga kalian bisa melangkah naik dan maju ke depannya. Ingat, pasangan adalah pelengkap, bukan diri kita. Jadi pasangan itu orang lain yang harus melengkapi diri kita, bukan kita yang harus kehilangan jati diri. Terima kasih. Terima kasih ya. Pinter ngomong ya. Semoga nanti terrealisasikan pada saat punya pasangan. Amin. Amin. Oke, jadi kualitas hubungan tidak ditentukan oleh validasi orang lain, melainkan rasa hormat dan cara kita menghargai diri sendiri. Oke, terima kasih sudah membersamai keseruan kami di program Do's and Don'ts. Tetap saksikan terus Unhas TV dengan beragam program-program menarik lainnya yang tentu saja mengedukasi serta menginspirasi kalian semua. Sampai jumpa. Bye.